Halo pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, bertemu lagi di ruang dengar kalian dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Selama 1 jam, Rahma akan menemani kalian untuk membahas mata pelajaran bahasa Indonesia tentang negosiasi. Bagaimana pendengar Radio Gema Edukasi? Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Oke, setelah yang berikut kita akan memulai bimbel ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Pendengar Radio Gema Edukasi, tadi acara pembuka kita adalah kita mendengarkan sama-sama alunan nada yang merupakan awal untuk memasuki bimbel kita hari ini. Di studio telah hadir Ibu Dr. Anda Dewi Puji Astuti MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan sore ini Ibu Dewi sudah bersiap-siap untuk memberikan tentang materi kita negosiasi. Masih semangat ya Bu? Harus selalu semangat. Oke, kita langsung saja untuk membahas materi kita tentang negosiasi. Silakan Ibu. Selamat sore untuk seluruh pendengar Bimbel Insan Edukasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Negosiasi dilakukan karena pihak-pihak yang berkepentingan perlu membuat kesepakatan mengenai persoalan yang menuntut penyelesaian bersama. Tujuan negosiasi adalah untuk mengurangi perbedaan posisi masing-masing pihak. Mereka mencari cara untuk menemukan poin-poin yang sama sehingga akhirnya kesepakatan dapat dibuat dan diterima bersama. Sebelum negosiasi dilakukan, perlu ditetapkan terlebih dahulu orang-orang yang menjadi wakil dari masing-masing pihak. Selain itu, bentuk dan struktur interaksi yang direncanakan juga perlu disepakati. Misalnya, dialog langsung atau melalui mediasi. Negosiasi dapat terjadi sebagai tanggapan terhadap usulan program dari pihak pertama kepada pihak kedua. Sebagai contoh, sebuah organisasi sosial sebagai pihak pertama mengajukan usulan program tentang pemberdayaan usaha rumah tangga di wilayah kecamatan tertentu kepada pemerintah kabupaten sebagai pihak kedua. Agar usulan tersebut menguntungkan kedua belah pihak, wakil dari setiap pihak perlu bertemu untuk melakukan negosiasi. Dalam dunia usaha, kegiatan negosiasi lazim dilakukan. Pada skala besar, negosiasi dapat dilakukan antara negara satu dengan negara lain. Pada skala kecil, negosiasi hanya berlangsung antara pelaku usaha satu dan pelaku usaha yang lain. Mungkin secara tidak langsung atau tanpa kita sadari bahwa negosiasi ini sering kalian lakukan. Apakah itu di rumah, negosiasi antara kalian dengan ibu kalian atau ayah kalian? Apakah itu di kelas, negosiasi antara kalian dengan guru mata pelajaran, mungkin mengenai suatu tugas? Kemudian di dalam organisasi, di OSIS misalnya, juga sering melakukan negosiasi apabila akan melakukan suatu kegiatan. Negosiasi bisa bentuknya adalah face to face, yaitu terjadi dialog antara pihak pertama dan pihak kedua. Dapat juga sebuah negosiasi bentuknya adalah teks berita, yaitu berita tentang negosiasi. Nanti pada sesi selanjutnya akan diberikan contoh tentang negosiasi yang bentuknya adalah teks berita dan negosiasi yang bentuknya adalah dialog, sehingga kalian dapat membedakan seperti apa bentuk berita yang berisikan negosiasi dan seperti apa sebuah dialog negosiasi. Serangkaian tindakan dilakukan agar negosiasi berjalan lancar.
Tindakan tersebut adalah yang pertama, mengajak untuk membuat kesepakatan. Ya, antara satu pihak dengan pihak yang lain, di sini akan diajak untuk mencari suatu kesepakatan, misalnya di dalam suatu kegiatan belajar mengajar atau dalam proses pembelajaran. Seorang guru akan memberikan tugas kepada siswanya, misalnya anak-anak, tugas kalian adalah membuat teks negosiasi antara misalnya siswa dengan guru. Isinya boleh apa saja, misalnya begitu. Dan nanti setelah pelajaran ini selesai setelah pelajaran ini selesai, pekerjaan itu dikumpulkan. Kemudian hiruk pikuk di kelas karena merasa bahwa waktu yang disediakan sangat sempit, oleh sebab itu terjadilah negosiasi antara siswa dengan guru. Misalnya, Bu, bagaimana kalau pekerjaan ini dikumpulkan besok pagi? Mungkin guru akan menolak, mungkin juga akan menerima. Kalau menolak, tidak bisa, harus dikerjakan nanti setelah selesai mata pelajaran ini. Kemudian terjadi lagi negosiasi yang mungkin sedikit alot, tetapi kalian harus memiliki argumen yang menunjang pernyataan kalian, maka akhirnya terjadi kesepakatan. Mungkin guru akan sepakat bahwa pekerjaan itu boleh diserahkan besok pagi, atau mungkin menolak, tergantung bagaimana argumen-argumen yang kalian susun untuk mencoba menego atau bernegosiasi dengan guru tersebut. Yang kedua, memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan. Ya, seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahwa memberikan alasan atau argumen mengapa harus ada kesepakatan tersebut. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan. Oke, seperti tadi telah disampaikan bahwa pilihannya antara menolak atau menerima, atau mungkin ada pilihan yang lain. Kemudian memperjelas dan menguji hal yang dikemukakan. Yang kelima, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama. Yang enam, menetapkan dan menegaskan kembali dari tujuan negosiasi tersebut. Selama melakukan negosiasi, hendaknya dihindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Untuk itu, komunikasi dalam negosiasi dilakukan dengan cara yang santun. Santun yang dimaksud adalah sikap dan perkataan yang menghargai orang lain. Karena dalam bernegosiasi, kita harus dapat menjaga emosi, kemudian berusaha untuk menghormati lawan bicara kita. Tujuan dari semua itu adalah agar mencapai suatu kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Cara-cara bernegosiasi dapat ditempuh dengan yang pertama, menyesuaikan pembicaraan ke arah tujuan praktis. Maksud menyesuaikan pembicaraan ke arah tujuan praktis adalah bahwa dalam bernegosiasi kita harus fokus pada apa yang akan dinegosiasikan. Kita jangan melebar kemana-mana, tetapi hanya fokus pada satu hal yang akan kita lakukan dalam bernegosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan. Dua, mengakomodasi poin-poin perbedaan dari kedua belah pihak. Ya, kita akan mengakomodasi perbedaannya. Kalau misalnya kita mengemukakan seperti ini, mungkin lawan bicara kita berbeda, tidak seperti yang kita kemukakan. Maka kita akomodasikan poin-poin perbedaan dari kedua belah pihak. Mengajukan hal baru dan mengabaikan hal yang sudah ada tanpa mempermalukan masing-masing pihak.
Mengajukan hal baru dan mengabaikan hal yang sudah ada tanpa mempermalukan masing-masing pihak maksudnya adalah apabila hal-hal yang sudah kita kemukakan itu tidak dapat mencapai kata sepakat, maka alangkah baiknya kalau kita kemukakan hal-hal yang baru tetapi tidak menyimpang dari hal yang akan kita negokan. Kemudian di sini dikatakan tanpa mempermalukan masing-masing pihak. Hal baru yang akan kita ungkapkan di sini maksudnya adalah tidak mencela hal-hal yang telah dikemukakan oleh pihak kedua, sehingga pihak kedua tidak merasa dipermalukan. Kita berikan atau kita mengajukan hal-hal baru, tetapi hal baru di sini yang betul-betul tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan, bukan untuk mempermalukan pihak kedua. Yang keempat, mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam sebuah kesepakatan, jelas kita harus mengalokasikan tugas dan tanggung jawab. Pihak pertama memiliki tugas dan tanggung jawab seperti apa, kemudian pihak kedua pun memiliki tugas dan tanggung jawab seperti apa, sehingga kesepakatan itu akan terjalin dengan baik. Yang kelima, memprioritaskan dan mengelompokkan saran atau pendapat dari masing-masing pihak. Maksudnya di sini memprioritaskan dan mengelompokkan saran atau pendapat dari masing-masing pihak adalah dalam sebuah negosiasi mungkin ada saran atau pendapat baik yang dikemukakan oleh pihak pertama maupun yang dikemukakan oleh pihak kedua. Maka di sini setelah saran dan pendapat itu kita inventarisasi, kemudian kita prioritaskan mana yang menjadi skala prioritas pada negosiasi tersebut. Kita kelompokkan, oh ini adalah saran yang menjadi prioritasnya, oh ini adalah pendapat yang menjadi prioritasnya. Sehingga setelah skala prioritas itu kita tentukan, kemudian saran atau pendapat itu kita kelompokkan, maka kesepakatan tersebut akan menjadi lebih baik. Pendengar Radio Gema Edukasi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Bisa dapatkan kau sepenuhnya, aku terluka melihat kau bermesraan dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, selamat berjumpa kembali di program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Materi kita tentang negosiasi. Dan saatnya kita akan kembali kepada Ibu Dewi untuk menjelaskan tentang apa kita, Bu? Contoh dari teks berita yang memuat unsur negosiasi dan dialog dalam negosiasi. Berarti kita akan memberi contoh ya, Bu, dialog ya, Bu. betul. Oke, baik. Kita langsung, Ibu. Di sini akan dihadirkan contoh teks negosiasi tentang penjual dan pembeli. Good morning, ma'am. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari, mau beli apa? Ada patung Garuda Wisnu Kencana yang dibuat dari kayu. Iya, ada. Di sebelah sana, yang besar atau yang kecil? Penjual menunjukkan tempat patung yang ditanyakan pembeli. Yang sedang saja, yang dibuat dari kuningan ada. Ya, ini tidak terlalu besar, tapi dibuat dari kayu. Yang dari kuningan habis. Ya, dari kayu tidak apa-apa. Patung itu sudah di tangan pembeli dan ia mengamatinya dengan cermat. Bagus itu, mem. Cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Saya pakai sendiri, harganya berapa? 300.000. Wah, mahal, 200.000 saja ya. Belum boleh, 285.000. Ini sudah murah, mem. Di tempat lain lebih mahal. Tidak mau, kalau boleh 250.000 ya. Belum boleh, mem. Naik sedikit dong. 275.000 deh. Sebenarnya ini belum boleh, tapi untuk mem boleh deh. Mau beli apa lagi, mem? Tidak, itu saja. Ini uangnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bye. Have a nice day. Pada dialog teks negosiasi tersebut ada bagian-bagian yang menjadi struktur dari teks negosiasi itu. Pada bagian pertama, yaitu antara penjual dan pembeli, pada bagian good morning ma'am, selamat pagi, kemudian selamat pagi, mari mau beli apa, itu adalah bagian orientasi. Sedangkan pada bagian kedua tentang pembeli yang menanyakan apakah ada patung Garuda, kemudian penjual mengatakan oh itu ada, berarti ini struktur yang kedua yaitu bagian permintaan. Kemudian lagi di sini terjadi dialog, pembeli ingin yang dari kuningan tetapi penjual tidak ada, terjadi nego sedikit di sini yaitu pada pemenuhan yang ternyata disetujui oleh pembeli. Kemudian terjadi tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Ini adalah pada bagian tawar-menawar atau penawaran. Kemudian akhirnya terjadi persetujuan, yaitu kesepakatan bahwa harga patung itu adalah 275.000. Kemudian setelah semua itu dilakukan, ditutup dengan ucapan terima kasih antara penjual dan pembeli. Sehingga struktur teks negosiasi itu adalah terdiri dari beberapa tahapan. Pada teks negosiasi yang terjadi pada penjual dan pembeli itu lebih kompleks dan berjalan menurut alur yang lebih alami, sehingga ada beberapa tahap yang perlu dijalani atau dilampaui untuk mewadahi peristiwa yang ada. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada bagian orientasi. Apakah betul bahwa orientasi itu sama dengan pembuka? Kalau tadi
diperhatikan maka memang betul bahwa keduanya sama, bahwa antara orientasi dengan pembuka adalah sama. Karena orientasi di sini dimaksudkan sebagai inisiasi sebelum proses jual beli berlangsung. Seperti pada good morning ma'am, selamat pagi, mari mau beli apa, itu adalah orientasinya. Kemudian apakah negosiasi antara penjual dan pembeli itu berhasil? Apakah keberhasilan itu dilihat dari terbelinya barang yang dimaksud? Kalau tadi kita cermati, maka kesepakatan itu berhasil, yaitu sepakat bahwa harga dari patung tersebut adalah 275.000 rupiah. Karena terjadi kesepakatan, maka negosiasi itu dianggap berhasil. Tetapi seandainya tidak terjadi kesepakatan harga, apakah dikatakan bahwa negosiasi itu tidak berhasil? Apakah bisa menganggap seperti itu? Kalau kita cermati bahwa negosiasinya berhasil, tetapi kesepakatannya itu yang tidak terjadi kesepakatan. Sebuah negosiasi harus dilakukan dengan menggunakan bahasa persuasif. Apa yang dimaksud bahasa persuasif? Yaitu bahasa atau kalimat-kalimat yang dapat mengajak atau dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Misalnya, tadi pembeli menginginkan patung Garuda Wisnu Kencana yang dari logam. Tetapi penjual di sini tidak ada, adanya dari kayu. Maka penjual di sini berusaha sepersuasif mungkin agar pembeli mau membeli patung tersebut walaupun terbuat dari kayu. Itu adalah contoh teks negosiasi yang berbentuk dialog. Kemudian akan saya berikan contoh teks berita yang memuat unsur negosiasi, bahwa di dalam suatu berita juga sering terjadi unsur-unsur negosiasi hadir di dalam isi berita tersebut. Sebagai contoh di sini adalah Basuki setuju harga BBM naik asal pemerintah memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warganya. Mungkin bisa saya bacakan sedikit ya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyetujui usulan yang akan dilaksanakan pemerintah pusat untuk mengendalikan bahan bakar minyak bersubsidi dengan cara meringankan harga BBM. Pria yang akrab disapa Ahok itu setuju dengan syarat pemerintah dapat memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan bagi warganya. Secara pribadi saya setuju saja, asal ada jaminan buat pendidikan dan kesehatan, kata Basuki di Balai Kota Jakarta. Basuki yang juga mengikuti rapat kerja antara pemerintah pusat dan gubernur se-Indonesia juga mengusulkan pencabutan pajak impor alat kesehatan. Dia mencontohkan produk pen untuk tulang dan ring jantung yang harganya masih tergolong mahal. Selain syarat yang telah disebutkan, Basuki juga meminta pemerintah pusat memberikan jaminan transportasi komoditas, antara lain dengan pemberian beras untuk warga miskin atau raskin sampai ke tingkat kedaerahan. Sampai ke tingkat kelurahan.
Karena naiknya harga BBM ini berdampak langsung ke harga sembako. Kasihan orang miskin, susah beli, kata Basuki. Basuki menjelaskan pemerintah memiliki beberapa opsi untuk mengendalikan pemberian BBM bersubsidi. Salah satunya dengan menaikkan harga BBM khusus mobil berplat hitam menjadi 6.500. Adapun harga untuk angkutan umum dan motor tetap 4.500 per liter. 2 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pun menurutnya akan dibangun agar dapat mendukung realisasi pelaksanaan opsi itu. Harga 6.500 per liter ini sebenarnya sudah ideal, sama dengan 3 tahun lalu. Rencananya nanti akan ada 2 pom bensin, yang satu jual 6.500 per liter dan yang satu 4.500 per liter. Akan disesuaikan daerah masing-masing, ujar mantan Bupati Belitung Timur itu. Pengendalian BBM bersubsidi itu dilakukan pemerintah untuk menekan defisit anggaran subsidi BBM. Kenaikan harga BBM tersebut diusulkan hanya berlaku untuk pemilik mobil pribadi. Sebab selama ini anggaran subsidi energi khususnya BBM bersubsidi justru dinikmati orang-orang kaya. Di sisi lain, anggaran ini ditekan agar lebih tepat sasaran, sehingga harga BBM bersubsidi untuk kendaraan roda 2 dan angkutan umum diusulkan tidak naik. Kebijakan ini diusulkan akan diterapkan mulai tahun depan. Teks berita yang berjudul Basuki setuju harga BBM naik asal pemerintah memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warganya. Ini sudah mengindikasikan ciri negosiasi, yaitu ada penawaran dan diikuti dengan syarat yang harus diikuti jika ingin mencapai kesepakatan. Pada isi teks ini ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama, dan hal itu menerangkan bahwa kalimat tersebut merupakan pernyataan negosiasi. Demikian 2 contoh yang sudah dihadirkan pada teks negosiasi, yaitu yang teks negosiasi yang terdapat dalam teks berita serta dialog antara penjual dan pembeli dalam sebuah teks negosiasi. Baik, bagaimana pendengar Radio Gema Edukasi mengenai negosiasi ini pasti menarik ya. Dan nanti setelah yang berikut kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Kau tak sendiri, aku di sini menantimu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, aku di sini. Berikan tanganmu, mari kita hadapi. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang dan tetap melangkah. Kau tak sendiri.
bukan sekedar tentang patah hati. Dan semua yang terjadi ambil hikmahnya. Om Iwan pun berkata, ambil indahnya. Kau tak sendiri, aku di sini memanggilmu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, kami di sini. Raihlah tanganku, bersama kita lewati. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang, teruskan melangkah. Kau tak sendiri. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Terima kasih untuk kebersamaan kalian yang masih setia bersama kami dalam program bimbingan belajar, dan materi pelajaran kita adalah bahasa Indonesia tentang negosiasi. Dan tak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita, dan saatnya Ibu Dewi untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan Ibu. Insan edukasi yang selalu dapat dibanggakan. Tadi telah disampaikan dan sudah kalian dengar bersama-sama tentang paparan dari negosiasi beserta contoh negosiasi, baik yang berupa dialog maupun yang berupa berita. Di akhir pertemuan ini saya akan menyimpulkan bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau satu kelompok atau suatu organisasi dan pihak atau kelompok atau organisasi yang lain. Negosiasi tidak selalu berhubungan dengan jual beli. Negosiasi dapat mencakup berbagai masalah. Suatu negosiasi dapat dilihat atau dijumpai dalam artikel berita. Karena berita dapat menjadi media komunikasi yang efektif untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Komponen dalam negosiasi antara lain adalah adanya dua pihak yang melakukan negosiasi. Kemudian terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan dan tujuan negosiasi tersebut. Ibu Dewi, terima kasih saya ucapkan atas segala informasi dan penjelasannya.
mengenai negosiasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, dan di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa kembali. Sampai di sini dulu pendengar Radio Gema Edukasi untuk program acara bimbingan belajar kita hari ini bersama Ibu Dr. Anda Dewi Pujiastuti MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Sudah saatnya saya Rahma pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jumpa lagi esok di waktu dan acara yang sama. Dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat.